akan bahas firman Tuhan hanya 12 menit. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat bersama-sama melihat merupakan seri daripada gereja ini tentang relation dan worship. Jadi ini ada seri kedua daripada relation dan juga value. Dan hari ini kita akan bahas value of worship. Mari saudara siapkan hati untuk baca bersama-sama dengan saya dengan cepat. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2. Ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah sangat besar. Sehingga Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4. Pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5 saya baca, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Sebanyak jumlah mereka sekalian sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, sudah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa dan berkali-kali. Saudara perhatikan ayat kelima, setiap kali anak-anaknya buat pesta, maka besoknya bapaknya Ayub mempersembahkan korban bakaran. Secara cepat perhatikan ayat ini. Kenapa begitu? Karena pasti mabuk-mabukan. Habis mabuk, bapaknya takut anak-anaknya berdosa. Dia naikkan korban bakaran. Korban bakaran. Langsung kita lihat ayat selanjutnya. Suatu hari ketika anaknya yang laki-laki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, ujian Tuhan datang. Ayat 14 saudara baca, datanglah sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang, merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Serta api menyambar dari langit, membakar makan habis kambing domba, penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub ini suka memberikan korban bakaran, dia suka worship. Perhatikan baik-baik, saya tulis garis bawah di sini. Waktu Tuhan menguji Ayub, yang pertama diambil apa? Saudara boleh baca yang di garis bawah itu. Lembu sapi. Dan yang kedua, yang pertama diuji Tuhan, yang diambil pertama, yang biasa dia korbankan persembahan. Kenapa iblis mengambil penyembahan Ayub? Lembu sapi, kambing domba adalah yang pertama diambil iblis. Karena iblis pengen menghancurkan penyembahan Ayub. Bukankah kita juga sering begitu? Ada ribut sedikit, kita malas ke gereja. Ada masalah uang sedikit, ada masalah pacar, ada masalah suami, masalah istri. Iblis dengan mudah mengambil penyembahan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa iblis mengambil penyembahan Ayub ini? Mengapa penyembahan sangat penting? Mari saya buka sedikit dari kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 5. Mari baca bersama saya. Waktu saya sisa 8 menit. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, berpakaian, minumannya, baca dengan dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Sama bukan dengan Ayub tadi? Maka tercenganglah ratu itu. Menariknya kata korban bakaran itu memakai bahasa olah. Olah itu adalah stairs.
tangga. Korban bakaran penyembahan kita adalah tangga kita kepada Tuhan. Karena itu iblis tidak suka, dia mau ambil. Dia berusaha terus rebut. Dia hancurkan apa yang bisa dia lakukan untuk penyembahan itu hancur. Menariknya saudara, Ayub, saudara lihat the worship paradox. Ayub diuji habis sampai tidak ada apapun dalam hidupnya. Bahkan sampai sakit penyakit menimpa dia. Kekayaannya diambil semua. Hanya untuk diuji apakah dia masih tetap worship penyembahan. Tapi juga unik. Di kitab perjanjian baru Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya. Justru karena hartanya banyak. Justru hartanya itu yang membuat tangga penyembahannya rusak. The worship paradox. Mungkin ada di sini yang sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Mungkin karena kedudukannya terlalu tinggi atau terlalu kaya. I have met, saya pernah ketemu Bu Hana, ada Bu Hana. Saya pernah ketemu ada ibu satu, dia bilang, saya nggak ke gereja. Bapak Albert tahu aset saya udah berapa triliun. Saya ketawa. Mau berapa triliun kalau nanti menghadap hadirat Tuhan? Baru tahu kamu. Karena saya sering ke ICU, UGD. Gak ngefek Pak. The worship paradox. Yang kedua, lalu selesai. Worship is not expensive. Kenapa worship is not expensive? Saya mau putar sebuah video yang relate dan relevan dengan Indonesia. Blackpink, penjual nasi goreng, nonton Blackpink. Apa hasilnya? 378 miliar 2 hari. Rekor pendapatan Taylor Swift 33 triliun di Amerika, 2,2 miliar dolar. Worship dunia mahal. Waktu saya juga ikutan lagi waktu di Amerika, Joy mau nonton Taylor Swift. Sebelum ke konser harus beli outfit ya Pastor Andi. Outfitnya harus beli. $250. Tiketnya $1.300. And everybody just, wah. Endingnya mereka yang kaya. Kita yang ya tetap aja. But saudara, kasih Tuhan tidak seperti kasih dunia. Betul kan? Dia menerima kita apa adanya. Bahkan kalau saudara ke Blackpink waktu saya di Gandaria City, sebelum saudara masuk ke dalam konser Blackpink, saudara harus beli merek, namanya merchandise. Pentungannya itu 990.000. Hafal loh saya, karena saya nongkrongin liatin orang belanja. Lengkap semua, ada bajunya, pentungannya, semua mahal sekali. Belum tiketnya, very expensive. Tapi Yesus kita, dia tidak bikin event. Dia malah datang mencari setiap saudara. Maka itu hari ini saudara datang bukan? Karena saudara pasti pernah satu kali ditolong Tuhan. Yang pernah ditolong Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kasih ayat ini, teman saya, yuk. Silakan tim. Mari baca dengan cepat, saya sisa waktu 2 menit. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang, mari baca bersama saya. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. Orang gila, sekalipun dengan rantai karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Dia nggak punya merchandise, nggak beli kaos, nggak beli tiket. Even bahkan dia ada di kuburan. Belenggunya dimusnahkan sehingga tidak ada seorang pun cukup kuat menjinakkannya. Siang malam ia berteriak, berkeliaran di kuburan. Saudara ada di sini yang bikin konser di kuburan? Gak ada kan? But Jesus go there. Yesus yang cari dia di sana. Di bukit-bukit ketika ia melihat Yesus dari jauh. Berlarilah ia
mendapatkannya, lalu menyembah. Menyembah gimana? Gila, oh gila, enggak bisa. Ini harus, ini ayatnya ada, jadi kamu harus berlutut. kurang ini ya. Meskipun dalam kegilaan dia masih bisa menyembah Tuhan. Karena itu saya bilang worship is not expensive. Sampai hari ini gereja undang siapapun gratis. Betul gak? It's not expensive. Karena Yesus yang datang. Thank you. Thank you kita berikan. Mari baca ayat ini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali dari dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Worship, Ayub tahu dia gak perlu kambing, domba, lembu, sapi. Saudara juga datang. Saudara tidak ada kewajiban bahwa persembahan, perpuluhan, tidak ada. You just come and just worship. Just worship. Yang terakhir, worship is personal. Dia tidak lihat crowd, worship itu sendirian. Waktu saudara pulang dari tempat ini, uniknya setiap orang bisa dapat kesan dan firman yang berbeda-beda. Saya ada 4 poin, ini sudah poin ketiga. Nanti pulang saudara pasti ada yang berbeda-beda. Ada yang, saya kena poin 1, poin 2, ada yang poin 3. Karena worship is personal. Mari kita lihat ayat ini. Teman-teman pemusik sudah? Elia. Mari kita baca sama-sama. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tidak ada Tuhan dalam api itu. Sesudah itu datang bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Baik. Elia ini spesial. Karena dia bisa mendatangkan hujan, membuat daerah juga kering. Karena itu disebut angin. Tuhan dalam rupa angin itu menyertai Elia. Saudara ingat dia bisa datang awan sebesar telapak tangan, lalu tiba-tiba semua hujan. Angin. Mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin. Dan sesudah itu angin itu datanglah gempa. Elia itu mendatangkan gempa sehingga sungai Kerit itu bisa kering. Gempa menyertai perjalanan pelayanan Elia. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa. Sesudah gempa itu datanglah api. Dia dapat mendatangkan api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api. Ayo Nabi Elia keluar lagi. Lalu kita selesai. Oke, ini yang sama tadi dia gila, sekarang jadi Elia. Oke, boleh teman-teman kasih musik rame-rame. Tinggi aja. Ya, angin besar. Coba angin besar. Ya, tidak ada Tuhan dalam angin besar. Yang kedua gempa. Tidak ada Tuhan. Gempa kasih bass dong. Ya, oke. Dangdutan ya. Dan yang terakhir api. Coba kasih api gimana bunyi api. Yuk, simbal lagi. Oke. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Nah perhatikan ayat ini. Saya tadi pagi dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. There is no sound. No sound. Lalu ayat 13. Segera sesudah Elia mendengar, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Silakan. Ini saudara jarang kan lihat ayat firman. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Nah ini lihat apa yang dilakukan. Susah, harus dibantu.
Ya, oke. Ya, ya diputar. Ya, oke, itu buta enggak? Kenapa dia tutupi mukanya gini? You know, kenapa? Karena dia sadar kebanggaannya angin tidak ada di hadapan Tuhan. Api yang dia bisa turunkan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara datang sini, oh saya punya harta, saya punya koneksi. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Hanya dia dan Tuhan. Dia gak mau dengar suara kehebatan dia, kemampuan dia, tidak ada lagi. Sehingga sampai kita ke poin yang terakhir. The value of worship is you. Hanya dia dan Tuhan.